Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada beberapa orang yang datang kepada Hasan al-Basri, seorang ulama sufi di zaman itu, untuk mempertanyakan beberapa hal terkait dengan permasalahan kehidupan. Orang pertama datang kepada Hasan al-Basri dan bertanya, "Ya Syekh, inas sama la tumtiru." Wahai Hasan al-Basri, langit sudah lama sekali tidak menurunkan air hujannya, dengan kata lain kemarau. Sudah lama melanda negeri itu. Kemudian orang-orang pun pada datang kepada Hasan al-Basri dan mengatakan, "Wahai Hasan al-Basri, wahai Syekh, sudah lama sekali langit ini tidak menurunkan air hujan. Adakah amalan yang bisa engkau sampaikan kepada kami agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan air hujan dari langit?" Maka Hasan al-Basri pun memberikan satu kalimat singkat tetapi memiliki nilai kepadatan yang luar biasa. Hasan al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah." Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang pertama tersebut pergi, masuklah orang kedua, dan orang kedua pun mengadukan permasalahan yang berbeda. "Ya Syekh, ashkul fakir." Wahai Syekh, wahai Hasan al-Basri, aku ini orang yang fakir, tapi bukan berarti aku ini orang yang malas. Aku selalu berangkat lebih awal setelah aku sholat subuh untuk bekerja, dan aku pulang menjelang malam. Tapi sampai hari ini belum dibukakan pintu-pintu rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah nasihat yang bisa engkau sampaikan kepadaku agar Allah segera membukakan pintu-pintu rizki yang luas kepadaku dan keluargaku? Maka sekali lagi kepada orang kedua, Hasan al-Basri mengatakan dengan nasihat yang singkat dan pendek, "Istaghfirillah." Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergilah orang yang kedua, datanglah orang yang ketiga dan mengadukan permasalahan yang berbeda. "Ya Syekh, wahai Hasan al-Basri, akirul talida. Aku ini orang yang sudah lama menikah tapi sampai dengan hari ini Allah belum mengkaruniakan kepadaku keturunan. Adakah nasihat yang bisa engkau sampaikan kepadaku dan istriku agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikanku dan juga pada istriku keturunan?" Maka sekali lagi kepada orang yang ketiga, Hasan al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah." Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada murid Hasan al-Basri yang sedari awal menemani gurunya, memberikan nasihat kepada setiap orang yang datang. Dan hanya dengan satu kalimat Hasan al-Basri memberikan nasihat sehingga membuat muridnya tersebut bertanya-tanya. Dan dia memberanikan diri untuk bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, banyak orang yang datang kepada Anda, tapi sedari awal aku hanya mendengar engkau memberikan satu nasihat dengan kalimat istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfirillah. Adakah manfaat dari kalimat tersebut sehingga engkau memberikan nasihat tersebut kepada setiap orang yang datang?" Maka Hasan al-Basri kemudian mengatakan kepada muridnya, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Siapa yang memohon ampun kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka kalau negeri itu kering, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera menurunkan air hujan dari langit. Apabila mereka tidak memiliki keturunan, maka Allah akan memberikan keturunan-keturunan kepada mereka, membukakan pintu-pintu kekayaan kepada mereka. Dengan kata lain, Hasan al-Basri juga ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang menghalangi kita dari turunnya air hujan, yang menghalangi kita barangkali dari mendapatkan keturunan, yang menghalangi kita dari segala rizki-rizki kita adalah dosa-dosa yang dilakukan sehingga tertahan, karena pada hakikatnya hujan, karena pada hakikatnya keturunan dan juga yang lainnya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda
la yudnibadz dzamba fayuhramu alaihi qiyamul lail wa innal 'abda la yudnibadz dzamba fayuhramu alaihi rizquhu lahu wa innal 'abda la yudnibadz dzamba fayuhramu alaihi ilmun wahidun. Perkataan seorang ulama mengatakan bahwa sesungguhnya siapa saja yang melakukan dosa, kemaksiatan yang barangkali belum sempat bertaubat, maka dampak dan pengaruhnya: pertama, haram qiyamul lail, susah bagi dia untuk bangun sholat malam. Yang kedua, dampak dosa apabila belum dia bertaubat, maka pengaruhnya adalah rizquhu lahu, terhalanginya dia dari rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dampak pengaruh dosa apabila belum bertaubat adalah menghalangi akan ilmu, apakah itu Al-Quran, apakah ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat di kepala kita, atau hilangnya ilmu-ilmu kebaikan yang ada di kepala kita. Maka Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk mengevaluasi setiap aktivitas dan juga setiap amaliah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang keluar dari madrasah Ramadan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, khalis, tanpa dosa. Aku qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.